Hai Sobat Tancep, apa kabar? Hari ini saya akan menceritakan jalan cerita film Inferno. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul sama yang ditulis oleh Dan Brown. Oke, langsung aja ya. Scene dibuka oleh seorang ilmuwan sedang melakukan presentasi. Ia menyatakan bahwa setiap 100.000 tahun populasi manusia itu mencapai 1 miliar. Adegan berlanjut ketika ilmuwan tersebut tuh dikejar oleh 3 orang entah siapa. Dan ilmuwan tersebut terdesak menaiki gedung dan ia memutuskan untuk terjun bebas. Adegan berlanjut di rumah sakit, terbaring seorang lelaki parubaya yang bernama Profesor Langdon. Ia terbangun dengan bayang-bayang tentang neraka. Mereka berdua mencari taksi dan polisi wanita tersebut merupakan Fayenta namanya. Itu masih ngejar mereka dan menembakkan peluru ke sembarang arah dan mengenai kaca taksi. Di dalam taksi lagi-lagi Profesor Langdon tuh dapat bayangan terkait neraka merah darah dan wanita berkerudung. Tibalah di apartemen, dokter ini tuh dia ngasih tahu namanya itu Sienna. Yang kemudian Langdon membuka emailnya dan terdapat email dari Ignacio. Sienna kemudian memberikan pakaian ganti untuk Langdon. Tiba-tiba Langdon tuh menemukan sebuah tabung kecil berbentuk silinder. Ia membuka tabung aneh tersebut, yang mana terdapat stempel silinder dari tulang manusia yang bergambar iblis berkepala 3 pemakan manusia. Yang ini merupakan gambaran wabah hitam pada abad pertengahan. Nah, 3 mulut ini mengisyaratkan betapa efektifnya wabah dan dapat menghabisi populasi manusia. Proyeksi tabung itu menggambarkan tentang 8 tingkatan Malebulge yang berarti parit iblis. Di dalam proyeksi itu juga bertuliskan kata bahwa kebenaran hanya dapat dilihat melalui kematian. Kemudian Langdon menelpon konsulat, tapi anehnya kok konsulat tahu tentang tabung tersebut. Kemudian Langdon berbohong mengenai lokasinya. Yang terdapat dalam proyeksi pointer Faraday-nya yang tadi tabung kecil tadi itu tuh teka-teki mengenai virus yang dibuat oleh Zobrist. Nah, Zobrist tadi itu orang yang dikejar di scene pertama. Tujuan mereka berdua ke Palazzo Vecino. Langdon menuliskan huruf-huruf yang ada di gambar Pendosa. Kemudian Sienna menemukan bahwa kata-kata tersebut adalah cerca trova yang berarti temukanlah. Di dalam perjalanan ternyata WHO mengajar mereka. Mereka memutuskan untuk turun dari mobil dan melewati dinding melalui Boho Garden. Mereka memasuki museum tersebut melalui gerbang Vasari. Di museum, Langdon menuju lukisan Vasari. Langdon membayangkan kejadian yang ada dalam lukisan tersebut dan melihat bendera yang bertuliskan cerca trova. Sienna berkata kebenaran hanya dapat dilihat oleh mata kematian. Namun mereka bingung oleh mata siapa yang dimaksud. Lalu tiba-tiba Langdon mendapatkan pengingat bahwa ia tuh sebenarnya disuntik, tapi Sienna ngelak kalau Langdon tuh kagak disuntik di rumah sakit. Tiba-tiba datang nih wanita hamil menghampiri Langdon dan Sienna. Wanita ini menanyakan tentang Ignacio dan ternyata topeng tersebut hilang. Dan kemudian mereka ngeliat CCTV, ternyata Langdon yang mencurinya bersama Ignacio. Bingung kan? Faktanya topeng tersebut merupakan salah satu koleksinya Zobrist. Tiba-tiba sirine berbunyi. Nah, orang suruhan WHO mencari Langdon. Langdon dan Sienna segera kabur. Mereka pergi melewati pintu Armenia, yaitu sebuah pintu rahasia Palazzo. Mereka nih mencari keberadaan topeng ini sesuai petunjuk Ignacio Paradise 25 yang berarti dengan suara dan penampilan yang berbeda di tempat baptis, aku akan menjadi penyair dengan mahkota daun. Il Duomo Katedral di mana Dante dibaptis itulah di mana topeng tersebut disembunyikan. Mereka ini kabur melalui etik, namun Sienna terjatuh dan terdengar oleh Fayenta. Fayenta yang polisi tadi tuh. Fayenta kemudian mengejar ke atas dan menemukan Langdon dan menembaki Langdon, tetapi kagak kena. Sementara itu, Sienna di bawah merangkak dan memukul kaki Fayenta sampai jatuh dan mati mengenaskan. Langdon dan Sienna segera kabur keluar museum. Bouchard melihat mereka dan membuntuti. Scene beralih ke kantor Mr. Sims yang sedang menonton video pesan terakhir Zobrist yang berkata, ia telah melepaskan virusnya tadi malam. Virus yang berwarna merah berkantong plastik yang berada di air. Namun masih belum diketahui tempatnya. Dalam 6 hari, pelepasan virus tersebut akan mereplikasi diri dan setengah dari umat manusia akan mengalami kepunahan. Langdon dan Sienna nih
kemudian pergi ke Baptistery of San Giovanni, tempat di mana Ignazio menyembunyikan topeng Dante, dan ternyata mereka menemukan topengnya. Topeng yang dicat dengan akrilik yang dapat dihapus dengan air. Kemudian Siena mengambil tisu dan nyemplungin tuh tisu ke dalam air dan dielap tuh topengnya. Ternyata topeng tersebut bertuliskan pesan berupa carilah doge Venesia yang berkhianat yang memenggal kepala kuda. Dan ini merupakan sign bahwa tempat Dante mati terinfeksi itu di sana. Bouchard datang dan berkata ia pernah bertemu dengan Langdon untuk membantu memecahkan pointer Faraday. Langdon bercerita tentang tempat terakhir yang diingat. Dia tuh bersama wanita dan diberi suntikan. Bouchard berkata kalau wanita itu tuh sebenarnya Elizabeth dari WHO. Nah, dia bilang lagi, Elizabeth tuh bekerja sama pemerintah asing untuk menemukan virusnya lalu menjualnya. Dan Langdon tuh percaya aja dan mereka menuju Venesia dengan menaiki kereta kencana. Salah, kereta maksudnya. Kencangnya kereta mengingatkan Profesor Langdon tentang kejadian terakhirnya sebelum ia mengalami gegar otak. Ia tuh meminta Elizabeth tuh minta bantuan. Ia sadar bahwa Bouchard sebenarnya bohong. Dia dikibulin sama Bouchard nih. Bukan dia yang menemuinya di Cambridge dan melumpuhkan Bouchard dengan memukulnya dengan apar dan menyemprotkan spray, kayaknya sih ini spray lada ya, ke matanya. Lalu Langdon dan Siena kabur. Ternyata tujuan Bouchard tuh yang menjual virusnya. Langdon dan Siena tiba di Venesia. Langdon bertanya ke pemandu turis mengenai kuda yang dipotong kepalanya. Dan si turis bilang bahwa menurut cerita saat perang salib kuda-kuda tersebut tuh dijarah dari Konstantinopel tapi terlalu besar untuk dimuat di kapal. Jadi mereka dipenggal untuk disambung kembali oleh sang doge abadi Enrico Dandolo. Nah, Dandolo ini tuh dia nipu Venesia untuk ikut perang salib. Jadi dia berlayar ke Mesir tapi ia menjarah Konstantinopel dan ternyata mereka salah negara. Jadi Dandolo wafat bukan di Venesia tapi di Hagia Sophia, Istanbul. Bouchard mengejar mereka. Mereka berlari masuk ke dalam dan mencari jalan keluar. Profesor Langdon membantu Siena untuk naik keluar. Ternyata tuh sulit dibuka. Siena meminta bantuan wanita penjual souvenir dan memberi uang untuk membukakan besi penghalangnya. Setelah Siena bisa keluar, ia tuh kagak ngizinin Langdon keluar dan menutup besinya kembali. Jahat banget gak sih Siena, astagfirullah. Ia berkata bahwa Langdon itu seorang psikopat. Ternyata Siena merupakan kekasih dari Zobrist. Ternyata pointer dan jejak lainnya Zobrist meninggalkannya untuk Siena. Tiba-tiba Bouchard datang dan melumpuhkan Langdon sampai pingsan. Kepalanya digebuk. Langdon terbangun dengan luka di kepalanya. Bouchard tuh menanyakan letak virusnya dan mengancam akan menembak Langdon. Kemudian Mr. Sims datang, dan membunuh Bouchard saat itu juga. Langdon bertanya siapa Mr. Sims. Sims ini merupakan fasilitator. Ia menjelaskan bahwa kepala Langdon tuh sebenarnya nggak terluka dan hanya bahan kimia yang disuntikan sehingga ia lupa. Itulah mengapa menimbulkan ruam kulit dan ternyata Mr. Sims lah yang menculik Profesor Langdon untuk membuat skenario baru dengan menghilangkan ingatannya. Dan luka di kepalanya hanyalah sayatan agar dibuat terlihat seperti peluru yang menyempret gitu. Ternyata kejadian di rumah sakit itu hanya sandiwara. Di sini pada awal Mr. Sims tuh di pihak Siena, namun pada saat itu Elizabeth memasukkan Langdon dan Mr. Sims tuh semacam melihat peluang gitu. Karena Elizabeth mempunyai pointer dan memberikan kepada Langdon dengan kata kunci sidik jari Langdon untuk membukanya. Jadi Mr. Sims menculik Langdon untuk mendapatkan pointernya. Virus tersebut yang terletak di Istanbul. Dan kemudian mereka nih OTW Istanbul. Ternyata Elizabeth mengawasi Zobrist sejak 2 tahun yang lalu. Siena membeli kerudung untuk penyamaran dan pergi ke Istanbul University untuk menemui teman Zobrist. Siena meminta bantuan kepada temannya Zobrist tersebut dan berkata bahwa sistem akan melepaskan virusnya tengah malam dan ingin memastikan tidak ada yang mencegahnya dan ingin lebih dulu menemui virusnya dan memicu virusnya agar benar-benar lepas. Langdon sampai di Hagia Sophia dan mencari makam Enrico Dandolo. Ia mengikuti semua instruksi dari Zobrist yang tertulis di patung wajah Dante dan ternyata wabah tersebut tuh berada di waduk dengan kilat besar yang bernama Yerbatan Sarai, yaitu istana tenggelam. Ternyata ada konser yang membuat keadaan dipenuhi banyak orang.
Elizabeth memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa setiap pilar. Nah, Mr. Sims melihat Sienna dan mengejarnya. Di samping itu, Elizabeth menemukan virusnya. Mr. Sims berkelahi dengan Zobris. Teman Zobris yang satu terbunuh, dan yang satu terluka dan berenang. Dan Sienna membunuh Mr. Sims dengan menusuknya berkali-kali. Langdon melihat Sienna, langsung memanggilnya dan mengejarnya. Namun Sienna keburu lari dan melemparkan bom di kedua sisi dan ingin mengaktifkan bom tersebut. Saat Sienna ingin mencoba mengaktifkan bomnya, Langdon meyakinkan Sienna untuk tidak melakukan tersebut, tapi Sienna kagak peduli. Ketika Sienna akan memencet tombol untuk meledakkan bomnya, ternyata kagak ada sinyal. Jadi ya udah, Sienna berenang mencari bom untuk mengaktifkan secara manual. Virus yang ditemukan Elizabeth sudah perlahan memasuki ke kotak kaca isolasi, namun belum sepenuhnya terisolasi. Kemudian bom meledak. Here we go! Air kemana-mana, muncrat. Karena virus sudah masuk kotak isolasi, jadi kagak pecah keluar, tapi udah pecah di dalam dan butuh waktu untuk mengunci sepenuhnya. Tiba-tiba teman Sienna yang berenang tadi datang dan mengacaukan dan ingin membuka pengunci kaca tersebut. Ia mencekik Elizabeth dan menenggelamkannya. Beruntung Langdon datang dan menyelamatkan Elizabeth. Langdon berkelahi dan berhasil mengalahkan lelaki tersebut, dan lelaki tersebut ditembak. Kunci ditetapkan dan dikencangkan lagi agar virus terisolasi dengan sempurna dan aman. Betapa bahagianya Langdon dan Elizabeth. Akhir film diperlihatkannya dengan kembalinya topeng wajah Dante di museum. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah wabah itu bukan jalan yang tepat untuk menekan overpopulasi di manusia, karena akan banyak manusia yang tidak berdosa menanggung akibatnya. Di samping itu, kita tuh nggak pernah tahu efek wabah tersebut. Bisa jadi kita bakal punah sepenuhnya dan kehidupan itu menjadi hal yang tidak nyata. Film ini tidak hanya menyuguhkan fiksi belaka mengenai wabah inferno, tapi juga mengandung unsur sejarah tentang wabah hitam, terus perang Battle of Marsino, terus kisah Enrico Dandolo, Sang Duce Venesia juga sangat apik diceritakan dalam film ini. Dan saya mengetahui kisah cinta Dante dan Beatrice yang mana itu tuh sangat mendunia ya, dimana pada saat itu Dante jatuh cinta kepada Beatrice pada pandangan pertama dan terus mencintainya walau hanya bertemu 9 tahun sekali, dan cerita pun tamat.